Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi ke channel saya, masih seputar valuta asing, tempat terbaik untuk membahas uang dari berbagai negara dengan cara yang menarik dan penuh wawasan. Hari ini kita akan membahas salah satu uang kertas yang sangat menarik dari Asia Selatan, yaitu uang 1000 rupiah Nepal. Kalau pecahan kecilnya kan kita udah bahas ya di video yang beberapa hari yang lalu lah. Ini pecahan terbesarnya pecahan 1000 rupiah. Di video ini kita akan menelusuri desainnya yang indah, simbol-simbol nasional yang digunakan, sejarah penerbitannya, hingga makna dari elemen-elemen yang muncul di dua sisi uang ini. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita bahas latar belakangnya dulu. Nepal adalah negara yang terletak di antara dua raksasa Asia, yaitu Tiongkok dan India. Jadi raksasa Asia itu India sama Cina, Tiongkok. Nepal ada di antara keduanya. Meskipun kecil secara geografis, Nepal sangat kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Hal ini juga tercermin dalam desain uang mereka, termasuk pecahan 1000 rupiah yang kita bahas kali ini. Uang ini diterbitkan oleh Nepal Rastra Bank atau Bank Sentral Nepal. Pecahan 1000 rupiah adalah salah satu denominasi tertinggi dalam sistem mata uang di Nepal. Uang ini banyak digunakan dalam transaksi besar, terutama dalam dunia bisnis dan perbankan. Sekarang mari kita lihat bagian depan dari uang ini. Tepat di tengah kita bisa melihat gambar Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Gunung ini menjadi simbol kebanggaan nasional Nepal karena sebagian besar wilayahnya berada di negara ini, di negara Nepal. Jadi Everest itu, Gunung Everest, puncak tertinggi dunia itu, wilayah paling dominannya yang masuk ke negara Nepal. Di sisi kiri gambar terdapat ornamen tradisional khas arsitektur Nepal, yaitu jendela kayu ukiran Newar yang umum ditemukan pada bangunan bersejarah di Kathmandu. Tulisan di bagian atas tertulis dalam aksara Devanagari yang berarti Bank Sentral Nepal. Cuman bahasanya bahasa aksara ya, aksara Devanagari, jadi nggak semuanya bisa baca, tapi kurang lebih artinya Bank Sentral Nepal. Oke? Tepat di bawahnya terdapat kalimat yang menjelaskan bahwa uang ini dijamin oleh pemerintah Nepal. Kalimatnya kira-kira berarti begini: uang ini dijamin oleh pemerintah Nepal dan harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah hingga nominal 1000 rupiah. Pada bagian kanan bawah ada tanda tangan gubernur Bank Sentral serta tahun cetak uang ini dalam kalender Nepal. Jadi pakainya kalender Nepal ya, yang juga bisa dikonversi ke tahun Masehi. Ya, sama saja ya, cuman bahasanya bahasa pakai kalender sendiri. Selanjutnya, uang ini juga dilengkapi berbagai fitur keamanan. Beberapa diantaranya adalah watermark bergambar kepala gajah, security thread atau benang pengaman vertikal. Selanjutnya nomor seri unik yang terdiri dari huruf dan angka, tinta optik variabel yang warnanya berubah tergantung sudut pandang, area kosong di sebelah kiri yang berfungsi sebagai bagian dari watermark yang dicetak tersembunyi. Sebetulnya fitur keamanan ini umum ya di setiap mata uang manapun, hampir ada model-model begini. Jadi untuk menjamin keaslian uang ini. Fitur-fitur ini penting untuk mencegah pemalsuan dan memastikan keaslian uang yang beredar. Sekarang mari kita lihat bagian belakangnya. Yang menurut banyak kolektor adalah bagian paling menarik, bagian belakang ini. Di bagian tengah kita melihat 3 ekor gajah Asia sedang berjalan di padang rumput. Gajah merupakan hewan penting di wilayah
selatan Nepal, terutama di wilayah Taman Nasional Chitwan yang juga merupakan situs warisan dunia UNESCO. Gajah ini melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan, keterhubungan Nepal dengan keanekaragaman hayati, kehidupan harmonis antara manusia dan satwa liar. Di atas gambar gajah terdapat tulisan Rupee 1000 yang menunjukkan nilai mata uang ini dalam bahasa Inggris. Rupee 1000 itu ya 1000 rupiah maksudnya ya. Latar belakang dari bagian belakang ini juga dihiasi dengan pola dan bingkai arsitektur khas Nepal yang menggambarkan jati diri budaya lokal. Uang 1000 rupiah ini tidak hanya alat tukar, tapi juga simbol nasionalisme dan identitas budaya Nepal. Dengan menampilkan Gunung Everest di satu sisi dan gajah Asia di sisi lainnya, uang ini menggambarkan kekayaan geografis dan ekologis negara tersebut. Selain itu, penggunaan arsitektur tradisional, aksara lokal, dan simbol-simbol lainnya menunjukkan kebanggaan terhadap warisan budaya yang unik. Nepal memang dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi budaya, meski berada dalam tekanan modernisasi global. Pecahan 1000 rupiah pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000-an, dan sejak itu telah mengalami beberapa perubahan desain. Versi terbarunya seperti yang kita lihat saat ini, dicetak sekitar tahun 2019 dan mulai beredar luas pada awal 2020. Uang ini menggantikan desain sebelumnya yang menampilkan Raja Nepal. Setelah Nepal menjadi republik pada tahun 2008, semua uang kertas diperbaharui agar bebas dari simbol kerajaan. Uang kertas baru ini lebih berfokus pada simbol alam dan budaya ketimbang tokoh politik, sejalan dengan perubahan ideologi dan sistem pemerintahan. Bagaimana dengan nilai tukarnya? Untuk saat ini kalau kita bandingannya ke dolar, itu per Juni 2025 1000 rupiah Nepal itu setara sekitar $8 apa ya, $8 atau sekitar, kalau rupiahnya sih kurang lebih 100 ribuan. Jadi 1000 rupiah ini ya 100.000 rupiah, tergantung kurs yang berlaku juga ya. Cuman kalau ngelihat versi Google itu kurs rata-rata per bulan ini untuk rupiah Nepal itu sekitar 118 poin. Jadi kita genapkan jadi 100, kita anggap genap ya biar lebih pas enak ngitungnya. Jadi kalau pecahan rupiahnya 1000, berarti kalau rupiahnya 100.000, tinggal dikali 100 saja. Oke. Namun karena inflasi dan ketergantungan ekonomi Nepal pada remitansi serta pariwisata, nilai tukar ini bisa berfluktuasi dari waktu ke waktu ya. Jadi banyak faktor yang akan mempengaruhi nilai tukarnya. Kesimpulannya, uang 1000 rupiah Nepal bukan hanya alat pembayaran, tapi juga cermin dari kekayaan budaya, alam, dan sejarah negara ini. Desainnya yang menarik dan simbolis ya, menjadikannya salah satu uang kertas Asia yang layak dikoleksi dan dipelajari. Oke, cukup ya informasinya. Ini kan kita bahas pecahan 1000-nya ya, karena tempo hari kita bahas pecahan kecilnya, ini pecahan terbesarnya. Tidak bosan-bosan setiap kali saya bikin video. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada tambahan informasi atau ada hal-hal yang lain atau ada sharing pengetahuan, mohon dicantumkan di kolom komentar sebagai bahan sharing bersama. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.